Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita ya di pertemuan kita kali ini. Kita masih belajar tentang getting start, bagaimana memulai belajar micro STM32 F4 gitu ya. Nah, pertemuan kali ini mungkin sedikit berbeda ya dengan yang kemarin ya. Yang kemarin kita pakai boardnya adalah STM32F4 Discovery punyanya ST Microelectronic, dan kebetulan STM32 Cube ED ini juga punyanya ST Microelectronic ya. Sehingga ada wizard yang membantu kita untuk setting clock gitu ya, untuk setting GPIO dari board ST M32F4 Discovery, dan itu sangat membantu sekali ya. Namun yang sekarang kita pakai boardnya beda. Kalau diperhatikan mungkin bisa kita lihat sebentar di situ. Ini boardnya ya. Nah, boardnya ini kita gunakan adalah board custom ya. Board customnya Cina ini. Yaitu chipnya adalah STM32F411CEU6. Kemudian ini form factornya mirip-mirip blue pill gitu ya, sehingga biasa dinamakan orang ini adalah blue pill, black pill gitu ya. Tapi black pill ada dua macam ya. Yang versi 1 dia pakai ARM Cortex M3, yang di sini sudah ARM Cortex M4 ya. Dia lebih powerful gitu ya. Dan yang di sini bisa sampai 100 MHz ya IO-nya. Kristal frekuensinya ya. Nah, kemudian di sini itu ada namanya mana ini yang di sini ya. Ini. Ini kristalnya ya. Kristalnya 25 MHz tapi dengan PLL gitu ya. Dia bisa bekerja sampai 100, frekuensinya bisa sampai 100 MHz gitu ya. Kemudian di sini juga ada button gitu ya. Di sini ya, ini button. Ini button, kemudian di sini ada LED ya. Untuk bisa lebih jelas lagi gitu ya, kita langsung saja bisa dilihat di sini ya. Di sini bisa Anda lihat gitu. Caranya tadi adalah kita masuk ke ketik saja Blackfield V20 STM32F4 pin out gitu ya, maka akan masuk ke sini gitu ya. Diklik, kalau ini diklik maka akan muncul informasi seperti ini ya. Nah, ini bisa biar lebih jelas ya, bisa kelihatan ya kalau clock speednya itu adalah 100 MHz, terus kristalnya itu adalah 25 MHz ya. Kemudian kristalnya itu kalau kita lihat seperti apa? Ya, seperti ini ya. Ini kristalnya 25 MHz gitu ya. Kemudian di sini juga ada tadi ada PC13 ya. Ini ada PC13 gitu. Kemudian di sini juga ada button ya, tapi buttonnya nggak ada informasi ya. Untuk tahu informasinya kita bisa lihat lagi ya, yang seperti ini. Bahwa ternyata kalau kita lihat lagi, buttonnya itu ada di PA0 gitu ya. Lightnya PC13. Oke. Kemudian yang penting juga tadi, ini kan ada pin interface ya, interface-nya untuk download. Dan downloadnya itu pakai ST-Link ya. Pakai ST-Link mungkin bisa kelihatan lagi. Saya nyutap gitu. Nah, di sini ya. Jadi di ST-Link nanti ground dihubungkan ground, SW clock gitu, dihubungkan clock, DIO dihubungkan DIO-nya ST-Link, kemudian 3,3 volt juga dihubungkan 3,3 volt, jangan dihubungkan 5 volt ya. Oke, caranya adalah tadi seperti ini ya, cara membukanya. Oke ya, jadi seperti itu caranya. Kalau sudah, sekarang kita coba memulainya ya. Nah, oke. Terus gimana caranya? Kita langsung saja ya. Kita masuk ke STM32 Cube ya. Kita running saja dulu STM32 Cube IDE.
Kebetulan punya saya adalah versinya adalah versi 1.4.0 ya. Ini versi terbaru ya untuk sekarang ya. Saat ini ditulis gitu ya. Oke. Kita tunggu ya. Ini tergantung dari speed dari komputernya. Oke, kalau sudah kita coba ya seperti pertemuan sebelumnya ya. Caranya adalah STM32 project gitu. Ya, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin berbeda ya. Yang kemarin kan kita pilihnya adalah board selector ya. Karena memang boardnya ST Microelectronics. Yang sekarang kita tidak bisa melakukan itu. Karena tidak ada boardnya di sini. Berarti kita mainnya adalah custom board ya. Dengan cara kita ketik saja ya. STM32F411 gitu ya. CE. Nah, ini ada ya. Ini CE, ada 2 gitu ya. Oke, ada 2 di sini variannya adalah kita pilih varian yang CEU. Ya, kita pilih yang ini. Kemudian kita bisa lihat ini ternyata flashnya 512, RAM-nya 128 dan yang penting ini core ya, CPU-nya itu 100 MHz. Ya, ini termasuk microcontroller dengan arsitekturnya adalah RISC ya, 32 bit RISC. Oke ya. Oke, yang lainnya mungkin bisa dibaca-baca ya. Kita sekarang fokusnya ke ini ya, getting start-nya ya. Yang paling penting mungkin adalah kristalnya ya. Kristalnya tadi 25 MHz ya. Oke, kalau sudah kita klik next gitu ya. Kemudian kita ketik nama projectnya, katakan saja Blinky V2 itu Blinky V2. Kemudian kita klik next saja. Kemudian kita pilihan default saja. Setelah itu kita klik finish. Kemudian dia akan mencoba melakukan inisialisasi untuk konfigurasi device ini ya. Oke, ini agak lama ya tergantung dari komputernya gitu. Jadi ya kita tunggu saja ya sampai ada tampilan yang berbeda. Oke. Masih menunggu. Oke, dia mencoba melakukan indeks ya di sini. Dia mencoba melakukan indexing dari 76, 87 gitu ya. Indeksnya agak lama ini. Dia sekarang menyiapkan untuk compilernya dan mengindeks lagi. Jadi kita harus nunggu ini. Oke, ini sudah gitu ya. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita atur clocknya dulu ya. Nah, di sini clocknya ini masih disable gitu ya. Dan kemudian di sini juga masih 16 MHz gitu ya. Nah, ini nggak bisa diklik sini ya. Karena clocknya belum diaktifkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita pertama masuk bagian system core, kita atur RCC-nya. Kemudian kita inisialisasi HSE-nya kita enablekan ya. Kita kasih kristal ya. Kita enablekan. Kalau sudah seperti itu, sekarang ini ada pilihannya ya. Ada pilihannya. Kita klik saja yang kita menggunakan HSE-nya. Kemudian ini kita ganti 100 MHz ya. Oke, kemudian kita coba ya. Kita coba biarkan dia mencari solusi ya. Kalau tidak bisa kita ulangi lagi ya. Oke, dia pakai solusinya 100 gitu ya. Seperti ini. Tapi dia tetap pakai HSI-nya RC. Kita coba lagi ya. Mungkin dia mau sekarang 100. Oke, sekarang dia bisa ya. Kita sudah bisa gunakan HSE. Dia juga 100. Akhirnya
Sekarang yang yang dipilih oleh wizardnya ini adalah M-nya adalah pembagi 12, N-nya ini 96, ini P-nya 2 gitu ya. Kemudian APB 1 2-nya adalah pembagi 2 dan 1. Nah, berarti ini sudah selesai ya untuk konfigurasi clock-nya gitu ya. Oke, jadi tadi gampangnya ada kita klik HSE, kalau nggak bisa kita ulangi lagi. Yang berikutnya adalah konfigurasi untuk user button sama LED ya. Nah, di mana itu? Berarti kita masuk ke GPIO, kemudian kita pilih tadi ya, PC13 ya. Kalau nggak salah, coba kita lihat lagi deh. Kita lihat lagi yang di sini user buttonnya tadi berapa. User buttonnya itu PA0, LED-nya PC13. Oke, berarti kita pilih LED dulu aja deh, kita pilih LED dulu ya. LED dulu kita pilihnya PC13. Berarti di sini kita jadikan dia itu adalah output. Oke, kemudian tadi PA0 ya untuk user button. Kita pilih GPIO input. Oke. Kemudian untuk membantu kita biar kita tidak berurusan terus dengan nama-nama dari pot ini gitu ya. Kita bisa melakukan enkapsulasi ya, supaya kita fokusnya ke codingnya gitu ya. Dengan cara kita tambahkan di sini. Yaitu LED ini tadi LED PC13, kita tulis saja di sini. Kita ketik saja LED 1 gitu ya. Kemudian yang PA0 kita ketik saja button gitu ya. Oke. Button gitu. Atau mungkin huruf besar semua ya. BTN gitu. Mungkin lebih gampang. Oke, ini sudah ya. Jadi LED sudah, button sudah gitu. Maka kita simpen ya. Kita simpan, kemudian do you want to generate? Udah, kita generate saja. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, yang berbeda ya. Mungkin sedikit kita atur lagi ya. Dibanding kalau kita menggunakan STM32F4 Discovery Board yang sudah otomatis gitu ya. Oke, kita pilih yes. Nah, akan seperti ini. Kemudian dia mencoba untuk mengupdate kode ya di sini. Oke. Oke, ini sudah. Nah, kemudian setelah selesai, coding kita itu ada di mana? Nah, ini ada di core. Kemudian di source, kemudian di main ya. Kira-kira gini. Oke, perspektif C. Oke, kita klik saja perspektif C. Supaya nggak ganggu, yang lainnya kita disable dulu ya. Nah, seperti ini kira-kira itu ya. Nah, dengan cara yang sama sekarang kita coba, ini codingnya kan masih kosong ya. Ya, tapi paling tidak kita bisa lihat GPIO init-nya ya. GPIO init-nya kita bisa lihat seperti ini nih. Mana tadi ya? Kalau kita tekan F3 gitu. F3 open declaration. Oh, dia nggak mau. Ya sudah, kita pakai sini. GPIO init. Nah, ini ya GPIO init. Kemudian kita bisa lihat tadi ya, yang kita atur yaitu LED-nya, kemudian button-nya. LED-nya modenya sekarang adalah mode output ya. Kemudian button-nya adalah modenya adalah mode input ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian konfigurasi yang lainnya adalah sistem clock ya, tadi yang kita atur ya, dengan kita gunakan kristalnya adalah 25 MHz yaitu HSE-nya kita on-kan. Kemudian dengan pembagi 12, 96 gitu, 4 kita dapatkan frekuensinya itu bisa sampai 100 MHz ya. Nah, sekarang kita coba dulu apakah ini bisa apa tidak ya. Kita close dulu project yang nggak kepake, unrelated project. Kemudian kita coba compile dulu ya. Oke, kita tunggu.
Nah, ngomel pertama kali ini biasanya lebih lama ya. Oke, ini sudah ternyata. Kemudian kalau sudah, kita upload ya. Uploadnya dengan cara klik kanan ini, kemudian run as, kemudian STM32 Cortex gitu. Oke, kemudian kita pilih ya yang seperti ini. Kemudian kita apply saja gitu ya. Oke, nah kemudian tentunya harus dipasang dulu ya. Boardnya dipasang, kemudian ternyata ini sudah selesai nih. Berarti sudah selesai ya. Ini waiting, debuggernya, debugger connect, selesai, verify. Tapi nggak menghasilkan apa-apa karena memang codingnya itu masih belum ada. Setidaknya kita tahu pertama compare-nya jalan gitu ya, nggak ada masalah. Kemudian download juga sudah bisa. Nah sekarang kita ini ya ubah ya codingnya yang tadi belum diapa-apakan ya. Kemudian kita ubah di while-nya ya. Untuk setting konfigurasi tadi kan sudah ya. Ya, itu pakai user wizard tadi ya. Jadi kita codingnya di sini nih, di user kode bikin. Yaitu kita buat togglelet dulu ya, yaitu hal GPIO ya, kemudian control space ya. Kemudian kalau kita dapat toggle gitu ya. Nah, ini ada toggle pin, kita control space. Kemudian tadi namanya adalah LED 1 ya. LED 1 control space lagi, yaitu di sini pasti akan port sebelah pin ya, kita kasih saja LED 1 control space ini pin. Nah, ini berarti kita sudah toggle button. Kemudian supaya ini kelihatan blinking-nya, berarti nggak boleh terlalu cepat, berarti kita kasih delay, lalu delay. Oke ya, terus kita terus saja 1000 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian sudah, ini 1000 sudah. Kemudian kita simpan gitu ya. Terus kemudian kita coba lagi gitu. Kita compile pakai tanda bentung ini ya, palu gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba siap-siap upload. Ya, ini kita coba upload ya, berarti kita butuh ini dulu deh biar kelihatan ya. Oke, kita upload dulu pakai tadi klik kanan STM32 gitu ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan tombol ini nih. Kalau sudah pernah konfigurasi berarti ini bisa langsung saja di running. Nah, kita bisa juga pakai ini sambil kita lihat yang ada ya. Oke, dia lagi di situ kelihatan ya. Nah, ini sudah mulai blinky ya, sudah mulai blinky ya, yang ada di sini. Berarti ini sudah berhasil ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau kita mau mengakses LED gitu ya. Terus bagaimana dengan yang kita coba mengakses peripheral yang lainnya? Tapi mungkin kita perlukan dulu ya, kita tes LED dulu. LED-nya itu dia itu active high apa active low gitu ya. Nah, cara mudahnya adalah kita gunakan saja pakai gini nih. Hal GPIO gitu ya. Kemudian write pin gitu ya. Write pin LED 1 port, kemudian LED 1 pin. Oke, kemudian di sini GPIO ini set ya, berarti kita kasih 1 ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kalau dia masih nyala gitu ya, berarti dia diaktifkan oleh logic high. Tapi kalau mati berarti diaktifkan oleh logic low ya. Kita coba ini running. Oke, kita lihat yang bagian di sini nyala apa mati ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia lagi. Oke, kita cek. Ternyata dia itu adalah mati ya. Berarti dia itu aktifnya aktif low. Sehingga kalau saya gunakan GPIO reset gitu ya, maka
Kalau kita coba running lagi ya, mestinya dia akan nyala ya. Oke, kita coba, dia mulai compile, kemudian kita lihat yang sisi sini ya. Ya, kita coba lihat. Oke, dia nyala ya, berarti dia aktifnya adalah active low. Oke, berarti kita tambah informasi, active low. Kemudian kita coba ya, menggunakan user button gitu ya. Yaitu tadi udah diinisialisasi ya user buttonnya itu. Kalau kita lihat di sini tadi, mana tadi ya? Oke. Ini tadi diinisialisasi ya user buttonnya. Ya, namanya adalah button pot ya, dan button pin. Oke. Berarti kita cek ya di sini. If gitu ya. GPIO read kalau nggak salah nih. Hal dulu ya. Hal GPIO read gitu. Read pin yaitu oke, namanya adalah button ya. Button pot. Kemudian di sini adalah namanya button pin gitu ya. Kemudian kalau dia ini sama dengan ya, sama dengan, kemudian kita cek dulu ya. Cek dulu pakai logic high dulu ya. Sini logic high. Reset ya. Gini kita ubah ya. Jadi kalau ditekan kita aktifkan deh, kita aktifkan. Kalau nggak ditekan berarti lampunya kita matikan. Kalau tidak ditekan kita matikan. GPIO set. Oke. Ini kita nyalakan. Nyalakan LED. Bagian sini kita matikan LED ya. Matikan LED. Oke. Ini kita del yang nggak perlu. Oke. Oh ya, tadi ini kelihatannya belum diatur ya. Belum diatur apakah LED-nya itu pull up atau pull down ya. Nah, mestinya kita lakukan pull up ya. Ya, ini kan tulisannya ini buttonnya kan no pull up ya. Jadi kita atur pull up-nya di sini. Pull up. Nah, ini kita ganti ya, pull up gitu. Oke. Kalau ini sudah, kemudian kita coba compile lagi ya. Kita compile. Kemudian kita coba running tuh ya. Kita coba running. Oke. Oke, dia mulai program selesai. Nah, ternyata itu LED-nya udah nyala dulu ya. Kalau saya tekan justru mati tuh. Oke, saya tekan. Saya tekan mati. Saya lepas nyala. Padahal kita inginnya nekannya itu adalah dia itu nyala. Berarti aktifnya itu bukan aktif high ya, tapi aktifnya aktif low. Berarti kita ganti di sini aktifnya itu low, yaitu reset. Jadi kalau ditekan itu logiknya 0 tuh. Oke ya. Kita compile lagi ya, kemudian kita upload lagi ya. Oke. Kemudian kita coba nih. Coba kita tekan. Nyala. Kita lepas, dia mati. Kita coba tekan lagi. Dia nyala. Lepas, mati. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tentunya ternyata cukup simpel ya. Bagaimana caranya kita memulai project Blinky, yaitu mengakses LED gitu ya dengan port STM32F411CEU6, dan kemudian kita juga belajar
bagaimana kita tahu LED-nya itu aktif high atau aktif low gitu ya. Kemudian kita juga belajar juga untuk mengakses peripheral input ya. Dalam hal ini adalah peripheralnya adalah button ya. Dan kita juga mencoba untuk mengetahui buttonnya itu adalah aktif high apa aktif low gitu ya. Jadi untuk mengetahui aktif high apa aktif low berarti kita harus pastikan dulu ya LED-nya itu high apa low. Kemudian kalau kita sudah memastikan ternyata LED-nya low berarti kalau kita tekan itu harusnya dia itu adalah nyala ya kalau ditekan. Kalau dia user buttonnya itu aktifnya aktif high. Tapi ternyata tidak. Ternyata ketika ditekan malah mati, berarti user buttonnya itu adalah di sini aktifnya itu adalah aktif low. Ya, jadi sama seperti LED-nya ya. LED-nya aktifnya aktif low, user buttonnya itu aktifnya aktif low. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.